Halo Brandon, selamat malam. Malam Kak. Widih, berasa sedang ngospek. Oh, Kavin. Oh, ada namanya. Ini kamu oh iya, kamu bikin sendiri apa? nggak di. Oh, oh iya belum ganti. Biasanya kalau itu apa meeting di Calvinnya di kampusnya emang harus pakai format gini. Iya sih, Apalagi jadi kalian buat awal-awal. benar-benar Iya. jadi gampang ya. Jadi ya kayak biar Oke. bisa lihat nama sama ya tahu yang mana mahasiswa, yang mana dosen, yang mana senior. Soalnya biasanya ada senior Ah, yang buat itu ngurus ya peserta-pesertanya yang kayak kakak ah, pembimbingnya gitu. ah, oke. Wow, duh, ini banget apa nostalgia banget. Eh, rasanya rasanya campur aduk sih. Tapi so far. Karena transisi dari SMA ntar gimana awal-awal udah ke kampusnya belum? Tapi Kadot baru pertama dengar sih. Kita coba searching Pertama. bentar ya. Oh, soalnya sih kayaknya baru 4 tahun. 4 tahun atau kayak masih baru Oh, pokoknya. berarti Pokoknya dia baru awal lulusin tahun aku ini. awal aku kenal itu baru kayak 1 2 tahun. Oh, Pas kenalnya juga itu kayak diajak langsung. Kayak kalau nggak salah deket-deket hari ini ada kayak promo tiap tahun biasanya promosi 3 tahun. Kok 3 tahun? 3 hari trial di sini bisa nginep. Jadi kayak promosi eh, gitu, nginep di sini terus nyoba-nyoba di sini kampusnya gimana. oh, dan kamu udah trial kelas. Ya, tuh dormitory terakhir kali tahun lalu itu tidur di situ buat Oh, nyoba. ini segede ini Iya, di RMCM. tiga-tiganya bangunan tiga-tiga bangunannya. Kalau nggak salah sih yang dipakai paling sering yang kanan. Yang Ini kanan udah ruangan kelas. jelas banget kelihatan kayak buat dormitory Hmm. lah, buat tempat tinggal. Jadi biar simple sekalian aja di situ belajarnya. Oh, Kelas-kelas juga di oke. situ. Kalau yang sisanya tengah sama kiri, kalau nggak salah yang kiri gereja, yang tengah itu kayak aula simfoni buat main musik. Terus ada museum sama lain-lain. Kurang inget, soalnya belum jelajah. Gede soalnya. Ya, Habis dari banget. Bali yang biasanya paling tinggi 4 lantai ke sini, lihatnya kok banyak banget tempatnya jadi sering nyasar. Ini gede banget. Serius, serius keren abis. Keren parah. Pertama kali ke sini nyasar. Gak tahu kemana. Pertama kali kesini nyasar. Kemana jadinya? Kamu mau kemana terus jadinya kemana? Ya kan acara gitu. Jadi eh, kadang-kadang ke museumnya, kadang-kadang ke aula musik. Kalau nggak tahu kemana, bisa aja tiba-tiba nyasar terakhir kali paling parah nyasar ke gudang. Soalnya nggak tahu kemana. Gila. Tapi ini baru kadang baru ngeliat kayak bangunan apa ya? Iya, Kayak sekolah kedinasan gitu loh. Apa ya? bisa dibilang Lupa lagi. gitu. Gede banget. Di gambar aja ya. Belum kelihatan aslinya gimana. Oke. Kemarin tuh ada satu itu ya, satu tugas ya. Udah kekerjain belum? Mau kita bahas apa mau kita next aja? Tentang Tugas yang mana? sets, dictionaries and sets. Masih ingat nggak? Enggak. Enggak. Oke, kita akan move on aja berarti ya. Ke dalam modul 4 lesson 3 ya. Kemarin tuh dictionaries and sets, kita udah bahas semuanya, cuman ada satu soal yang panjang pol, dan takutnya modul 4 lesson 3 tuh tentang nested data structures. Ini lumayan panjang juga ya. Jadi kita akan coba move on dulu. Ntar kalau misalnya masih ada spare time, kita bahas yang set, yang kemarin ya. Oke. Oke, kita akan masuk aja jadi modul 4 lesson 3 nested data structures. Nah, kamu ngegabungin lagi ya, Brandon. Jadi sekarang kamu akan coba ngegabungin lagi tipe data. Udah kado record belum? Udah.
tipe data yang bakal kamu udah pelajari ya. Dan dalam hackathon lagi. Nah, jadi sekarang kamu akan ngebikin macam-macam di dalamnya. Ada kamus, nanti di dalamnya ada list lagi. It's really possible. Hmm. Orang ngebikin Smith, oh dia junior developer, portofolionya ini, di dalamnya ada list. Ntar misalnya kalau kamu pengen dapetin, oh dapetin Smith, ntar keluar dia. Ya, nah itu kita sebut dengan nested data structures. Ya, strukturnya gini. Ada kamus, kamus lagi, Terus, list. Ya, tergantung, ini bakal tergantung sama soalnya dulu, sama kebutuhannya dulu ya. Yang penting kita tahu, oh bisa dibikin kayak kita. Ya, types of data do you know? Apa aja tipe data yang kamu ingat, Brandon? Ini yang standar ya, kayak yang cuma tiga, belum yang di modul 4. yang itu integers, Heeh, string sama integers, boolean. yes, integer, string, sama boolean. Sama float berarti ya, ada 4. Oh, ya. Nah, itu ya, integers, float, sama boolean, sama string. Nah, terus ini yang tipe data yang baru kita pelajarin ya. Ada banyak pool, tergantung sama kamu butuhnya yang mana. List tuple, dictionary, sama sets. Ya, masing-masingnya punya spesifik kebutuhan sendiri, tergantung. Ya, pokoknya kamu tahu cara pakainya. Kalau list dia ngomongin tentang urutan, tuple sama tapi nggak bisa diganti. Dictionary pasangan, set unik himpunan. What is an immutable data type? Pernah di-mention nggak ya? Kamu aware nggak? Masih ingat nggak apa itu immutable data types? eh kayaknya belum sempet Belum dengar. sempat di-mention ya. Jadi immutable data types itu artinya dia cannot be changed programmatically. Maksudnya nggak bisa Oh, dirubah nilainya. Kalau list itu kan kita bisa update. Misalnya halo 0 sama dengan 2. Nanti urutan ke nolnya atau urutan pertama variabel halo nilainya jadi 2. Ya itu changeable atau nanti namanya mutable ya. Mutable data types. dua-duanya tulisannya cannot be changed programmatically. Iya lagi. Iya lagi baru sadar. Pokoknya yang immutable ini nggak bisa Oh, dirubah, yang nggak changeable bisa. ini bisa. Oke. Ini be changed programmatically. What is a dictionary? Jadi pokoknya yang changeable itu list, dictionary, sama sets ya. Kalau Oh, integer, decimal, change. logical, nggak bisa. Change yang Ya, dimaksud itu di change gimana? nilainya. Oh. Hmm. Jadi kayak kayak cara change yang gimana? Soalnya kan kalau yang type yang integer itu kadang-kadang kayak dijadiin string jadi di str tanda kurung gitu. Atau kayak Beda gimana? ini, bedain nilai sama variabelnya. Kalau Oh, misalnya kamu ngerubah halo, misalnya halo sama dengan 3, string 3. Terus kita ngebikin halo sama dengan str halo. Nah, ini beda. Ini ngerubah variabel. Kalau yang ini nama variabelnya tetap sama, masih di data yang sama. oh, Kalau list, nah itu maksudnya ngerubah ngerubah nilainya tuh di situ. oh, nilainya diubah. Nilainya diubah, nilainya Kayak aja. yang tiga diubah jadi dua gitu. Betul. 3 diubah jadi 2, betul. Oke. Ya. Kalau variabel emang bisa dirubah, semuanya bisa. Ya. Hmm. Kalau nilai cuma 3 ini doang. Oh, oke. What is a dictionary? What data is stored in the dictionary? Masih ingat nggak? Coba. Menurut eksplanasi kamu apa? Dictionary. Eh, kalau nggak salah kayak list, Hmm? tapi eh kayak apa? Nggak bisa lebih nggak teratur gitu. Lebih nggak teratur. Oke, itu kayaknya definisi tuple. Temennya ya. Unordered state. Oh ya. Nah, nggak teraturnya benar, tapi
dictionary lebih ke pasangan nilai, ya. Oh, Betul juga kayak list, dia punya indeks tapi kunci, ya bukan urutan. Oke. What action do you know how to perform with dictionaries? Nah, ini banyak ya. Panjang dictionaries masih ingat nggak? Pakai fungsi apa, Brandon? Menghitung pasangannya ada berapa? land. Lain. Get element by key, Hmm, Apen atau apa? Apen. keys. Oh, Keys keys. ya. Kalau append itu nambahin data baru ke list. Oh, Search for a key in the dictionary, hmm, in. in. Hmm, Find. Oh, in. yes. In. Ngecek kuncinya ada nggak? Menambahkan Key value. nama variabelnya, kunci, Lalu sama dengan kunci. nilainya ya. Oh, Kalau delete, del. del. Betul. Ya. Nah, jadi ada beberapa pokoknya ini emang harus sering dipakai sih. Nggak bisa dihafalin ya. Oke, kita akan masuk ke dalam nested data structures. Jadi, nested data structures ini apa? Kamu akan belajar gimana cara tahu mana dengan mana yang bisa disarangkan. Ya. Nah, list. The list item can be object of any type. Jadi, semuanya bisa ada di dalam list. Ya. Jadi, kalau kamus, the key can only be an object of an immutable type. Jadi, kuncinya kamus itu cuma bisa immutable. Jadi, bisa nggak tadi, misalnya ini list kuncinya? Oh, nggak bisa. List kan yang bisa dirubah. Jadi, dia harus string, harus angka, kuncinya ya. Baru value-nya can be an object of any type. Ya. Nah, ini ya. Jadi the dictionary key can be number sama string doang. Tapi kalau nilainya bisa macam-macam. Contohnya gimana? Contoh kalau kamu pengen bikin data karyawan ya. Oh, Thomas dicari. Ada profil sama portofolionya. Nah, strukturnya gimana? Strukturnya berarti kayak gini. Nama kamus, nama belakang, kunci yang pertama, kunci untuk kamus pertama, terus nanti di dalamnya ada kamus lagi. Ya, gimana cara dapetin nilainya? Berarti panggil kunci yang pertamanya dulu, baru panggil kunci yang keduanya. Nah, gampang ya. Ntar kalau kamu panggil Johnson Profile, you'll get 3D designers. Otherwise, kalau Thomas Portfolio, NFS. Ya, Oh, bisa kamu looping juga nih. Jadi nah, ini yang unik ya. Nanti akan pakai beberapa kali for info in designer surname. Artinya, kamu bakal ngelooping semua kunci yang pertama. Nilai info pertama berarti Johnson. Nah, berarti desainer Johnson info. Sorry. Oh, dia udah ngambil desainer surname ya? Berarti nanti yang di loopingnya profile. Profile sama portofolio. Tergantung sama panggilannya gimana. Pokoknya kalau kita ngelooping kamus, yang didapetin kuncinya. Itu ya. Udah, itu aja ternyata, Brandon. Ada pertanyaan dulu nggak dari kamu? um, sen- hmm, surname. Oh, Hilang. Oh, apa? akhirnya. Oh, eh itu jadi itu eh surname info. Mas,
yang info yang biasa sama yang di tanda apa? Tanda kurung itu bedanya apa? Nggak ada bedanya. Lupa. Oh, Jadi nanti info ini, kalau misalnya kamu looping designer surname itu kan berarti dapetin profile. Looping ya, pertama berarti profile. ya. Nah, berarti profile, strip, designer, surname, profile. Didapetin nilainya. Kalau yang kanan ini nilainya, ya. Kalau yang info ini kuncinya, Oh, oke. ya. Berarti di situ kalau mau cari portfolio dari mana ya? Harus ketik Portofolio, ketik apa? kalau pengen Ya. portofolio berarti ini juga kamu nanti dapat portofolio. Kan di looping satu-satu. Oh, Kan pertama profile dulu, baru nanti looping kedua portofolio, oh, ya. Nanti yang kedua juga sama. Syaratnya apa? Syaratnya strukturnya sama ya. Strukturnya beda kayaknya ada sesuatu yang non gitu. oh. Ada Berarti lagi? itu Hmm? berarti itu keluarnya jadi profile, titik Mm-mm. profile, Strip. strip, habis itu Mm-mm. nama orangnya baru 3D designer. Langsung 3D designer tok. Jadi profile Oh, 3D namanya? designer, namanya enggak. Oh, Jadi meskipun kita panggil ini tuh satu kesatuan ya, Brandon. Kayak gini nih, kayak oh, yang di bawah. Jadi ini tuh satu kesatuan buat dapat 3D designer. Nah, ini nanti looping pertama nilainya kayak gini, ya. oh. Berarti itu Ada lagi? kayak Hmm? profile di dalam Johnson gitu ya. Profile di dalam Johnson, betul. Oh, oke. Ya, udah Oke? udah lumayan ngerti. Oke. Belum ngerti. Coba kita praktekin ya. Kamu boleh share screen ya, Brandon. Hmm. Kamu buka yang nomor 7 betul. Udah 3 ya, jawabannya Brandon. Gak bisa, ini yang baru kita bahas. Oh, List itu nggak bisa jadi kuncinya kamus. Yang cuma bisa integer oh. sama string. Oh, berarti list itu value-nya. Value-nya bisa. Mungkin. Dua lagi. Hmm. Ini eh Benar. Iya kan? Tadi yang immutable table types. type. Betul. Yang nggak bisa dirubah. Oh, Satu lagi. the dictionary, the list. Berarti kontennya bisa semua. The dictionary can contain objects of any data type. Enggak semuanya. Oh, kalau list, Nah, baru list ya. oh, List yang bisa macam-macam apapun yang mau dibuat. kalau dictionary apa aja yang bisa? Lupa. Dictionary itu, nih, ntar kalau coba.
Ada beberapa doang tadi di set ya. Nah, pokoknya kalau dictionary itu numbers, strings, list, dictionaries, list of list. Nah, ini nggak bisa logical quantities-nya. Oh, logical quantities. Itu yang mana? Yang true True false. false. Mm-mm. Oh, Lanjut. oke. Nah, coba langsung soal yang nggak ada. Kita pengen ngitung nilai rata-rata sebelum sama sesudah. Ya, sebelum itu yang mana? Sebelum itu urutan pertama ya. Berarti ini tuh kan list. Ini tipe datanya list. Ya, untuk memisahkan satu list, satu data dengan yang lain pakai koma ya. Berarti ujung ini kita kasih koma. Nah, udah. Ini yang pertama sebelum, yang sesudah. Eh, yang kedua sesudah. Nah, Ya, kita pengen dapetin before and after. Berarti untuk before urutannya ke berapa? Yang pertama ini dalam list sama before. urutan ke berapa ini? Pertama. List yang pertama. Kalau list itu kan ada urutannya ya. A, koma B, koma C, bla bla bla. Nah, A ini urutan ke berapa? A. Nol. Oh, no. Pokoknya urutannya selalu mulai Oh, dari nol ya. satu, dua. Yes. Jadi kamu panggil nol di sini. Yes. Terus tinggal. Nah, ini kamu kalau namanya rata-rata berarti len kan apa? Jumlah semuanya dibagi panjangnya. Ya, Berarti yang ini tinggal kasih len. Yang bawahnya. bawahnya. Yang ini. Yang ini doang ya. Len test result gitu. Kalau len dikurungin. Oh, iya. Nah, enggak. Kurang buka, kurang buka ya. Nah, kurang tutup. Sip, gitu ya. Jadi untuk rata-rata sebelum, rata-rata sesudahnya berarti urutan ke berapa? Yang ke satu. Satu. Yang ini pembaginya tinggal bikin line juga. Nah, Oke. cobain. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak ada lanjut. Nah, Hmm, oh, aman ya. aman. Bisa nomor 3. Yang ini dictionary. Yang ini dictionaries. Yes, berarti kita pengen ngambil Graham sama Peterson ya. Pertama print dulu aja. Heads of departments, Graham sama Peterson di sini ya. Paham? Persen. Mm-mm. Berarti pakainya yang looping tadi. Oh, Nggak bisa dalam sekaligus, kita mesti looping. Ada dua ya, terus ada stripnya juga. i Berarti yes, for I for in departments di dalam variabel departments titik dua tinggal print strip, string. print strip ini di bawahnya.
baris 15, antar, Bentar. print, strip, yes. Nah, untuk ngambil ini, si Graham berarti gimana? Nama variabel, terus I-nya, karena yang di looping kuncinya ya. Habis itu, head. Berarti I dulu, Iya dulu. departments, kurung siku, I, nah baru head, kurung siku lagi, string head. Hmm, Ini ya, head. kuncinya. Kasih tanda petik ya. Nah, boleh di play dulu. Udah bener ya. Jadi itu cara manggil si Graham sama Peterson. Nah, kalau pengen manggil manajernya gimana berarti? Smith sama Johnson. Printnya jangan lupa ya. Berarti lakuin yang sama aja. Di looping yang berbeda berarti. Hmm, Yes, betul. Ya, ya begitu cara manggilnya. hmm. Oh, berarti sales nggak perlu di sama developer nggak perlu di apa-apain ya? Nggak perlu dimasukin di sini. Karena udah kita looping. Ini yang tadi. Kita kalau ngelooping kamus, yang kita dapat kuncinya. Makanya pas looping pertama itu, kalau kamu tutup, coba. Nah, ini dapat dari mana Graham? Graham kan dari sini. Nah, ini tuh I yang pertama nilainya adalah sales. I yang kedua apa? Development. Makanya dia dapat Peterson. Oh, Pokoknya ngelooping tuh dapetin kunci aja. Jadi nilai I ini apa aja? Oh, I ini sales yang pertama, yang kedua development. oh berarti yang paling luar dari sini tuh dianggap I. Iterable-nya. Oh, oke. Jadi dia yang di loopingnya. Oh, oke. Kalau nggak ada boleh lanjut lagi. Nah, coba. Jadi ini tuh ada menu utama ya, ada training titles-nya, berarti onboarding advanced training. Kalau kita pengen nyari infonya, ketik dua. Nah, judulnya apa nih? Heeh. Tapi harus diikutin ya, dia nggak di lower nih. Jadi O-nya harus kapital. Oh, oke. Nah, ini kita dapetin infonya ya. Nah, boleh dibuat dulu strukturnya kayak gini ya. Jadi pertama akan bentuknya kamus dalam kamus. Hmm, hmm, Heeh, benar.
Ping. Dikasih tanda petik. Hmm, hmm, bener banget. Hmm. Hmm. Nggak boleh digituin, tapi kurungin lagi ya. Jangan lupa. Itu gimana? Mm-mm. Nah ini kamu kurungin lagi ntar ya. Oh iya. Betul. Oke. Yang ini dikasih string juga atau enggak? Enggak. Kasih string aja. Berarti si titiknya hapus aja. Titik-titik koma ini hapus ya. Sama strip-strip di awalnya ya. Oh, Nah, ini kunci yang pertama. Pasangan kunci pertama kita pengen advance training sekarang. hmm. Eh, Professional developmentnya nggak kita pakai. Tapi namanya ini ya, apa? Kuncinya itu advance training. fans training. Mm-mm. Sama yang ini juga nih, pre precautions ya. Safety precautions. Oh, Sip. oke. Oke. Titiknya hapus aja. Oh, Nah, udah. Ini udah nih database-nya ya. Ini pisahin pakai koma ya. Karena kan dia dua elemen. Mm-mm. Nah, di nomor dua coba kita lihat. Nah, ini ya dibuat coba. Berarti ada dua print. Lalu nanti suruh input. hmm. Hmm. Mm-mm. Betul. Nah, tinggal suruh inputnya. Action number ya. Oh, Disimpan dalam variabel buat di looping nanti ya. oh, hmm. Benar.
Nah, tinggal kamu looping while, oh, Wah, di looping dulu ya. While x tidak sama dengan tidak sama dengan over. tidak wah, tidak sama dengan Mm-mm. Jadi dia akan jalan terus ya, sampai kita berhentiin over. Titik dua berarti. Nah, benar, baru if di sini. If sama dengan kasih tanda petik ya, kan nggak dirubah ke angka sama kita. hmm, Mm-mm. hmm, hmm, Nah, gimana caranya buat dapetin kuncinya doang tadi? Ya, looping berarti ya. hmm, hmm, Kalau mau di print langsung juga boleh, tapi coba pakai looping kayak gini ya. apa? Nih, for training and training, sprint, slash training. Hmm, Hmm. oke. Nah, tinggal tambahin lagi elif, action sama dengan 2, ngapain? Hmm, Nah, kita akan looping ini dulu, suruh input dulu. Dia mau nyari title apa? Ya, berarti kayak gini aja nih. Nah, disuruh input dulu, training title-nya apa? Ntar kalau title itu ada di dalam si trainingnya, tinggal kita panggil kunci sama nilainya ya. Ada yang warna merah. Nah, ini kurung tutupnya kurang. Oh, Dan oke. sip, udah sih. Boleh kamu coba Ini play dulu. pakai training atau pakai X? For training and training. Benar kok pakai training. Kamu kan ini inputnya X buat yang kedua. Action numbernya yang mana? Udah X sama dengan 2 juga. Udah benar. Eh, Oh, oh iya, apa coba? Eh, untuk memisahkan satu pasangan dengan pasangan yang lain pakai koma. Ujungnya ya, koma gitu. hmm,
Nah, udah sih. Yang Harusnya ini udah. Yang ini udah di sebelumnya. tapi masih nggak mau. Masih nggak mau. Bentar, bentar. Iya, ini kurung kurung kurawalnya kan kamus baru ya. Oh, Hmm, nah, oke. eh, kenapa tuh? Oh, ini inputnya harus sejajar sama Elite. oh, Kalau di else nanti dia nggak akan terus forever ya. Jadi dia, bukan, bukan. Else-nya udah benar. oh, X-nya aja. oke. Oh, Onboarding gitu ya. Atau advanced training. Nah, onboarding. boleh. Nah, off baru berhenti dia ya. Oh, Oh, nggak hijau ya. Hmm, kenapa dia nggak hijau? Oh, udah di checklist belum? udah sih harusnya. Oh, ini bukan training names ya, training titles. Oh, Training titles. terus. Terus, eh udah sih harusnya itu doang. Coba. Oh, ini ada. Coba off. Heeh. Coba buka deh. Ini digital literacy ya. Oh, Digital literacy, tapi kasih ketiknya juga. Di nomor satu berarti. Tik. ketik. Nah, heeh, ketik juga. Heeh. Udah sih harusnya. Coba lagi. Eh, Tidak input. oh ini kurung ininya. Listnya jangan lupa. Sebelum kurung. Nah, coba. Oh, Lu. what? Lu. Number of strip exit. There is no such training title exit. Udah bener coba yang atas si datanya. Onboarding P. Henderson. Udah lagi, udah bener. Gak kelihatan lagi Brian. Brandon. Apanya ya? Coba kamu masukinnya advance number. Ah, Ya, advance training maksudnya. dan training yang Yang di ini. Di nomor 2. Kamu masukin 2 di sini. dua Ketik. Terus advance training. dan training. Bisa ya? Udah bener juga sih.
Orang di mana? Oh ini dalam list, Brandon. Ah iya, ini dalam list ya. Oh, Heeh. Ini juga kurang tutupnya siku. Dan ini berarti komanya nggak gini. Hmm. Sip, cobain. Harusnya udah. ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan dulu? Enggak, Belum ya? belum. Oke, kalau belum boleh coba kerjain yang ini. Hmm, Ada dua ya. Dua jawaban benar. Yang ini salah karena nggak ada kuncinya. Dia kamus tapi nggak ada kuncinya. Yang ini agak wasting ya. Dia satu kunci satu nilai doang. Oke, yang ini juga sama nih. Nah, yang ini baru ya written code correctly. oh, oke. Oke, ini last ya. Karot mau share sekali lagi. Brandon bentar. Oke. Wait. Nah, jadi kita udah finish ya untuk penyelesaian si nested structures-nya. Sekarang kita mau do the hackathon lagi. Jadi nanti kamu akan ngebikin hackathon kali ini apa? Hackathon kali ini akan employee data storage systems. Jadi kamu akan ngebikin nested data structures buat database karyawan ya. Ada surname, position, effectiveness coefficients, the name of the last three projects ya. Jadi nanti at least yang kamu punya strukturnya kayak gini. Ya ada kamus dulu, nanti ada pasangan yang baru, dan nanti tinggal kita panggil dong. Ya, Oke. udah jadi deh, langsung satu hackathon. Ya, hackathon hari ini tuh aja. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum dipraktekin? Em, Belum? belum. Kalau belum, please share screen laboratorinya. Ya. Brandon cobain. Nah, kamu buka create project, klik create project. Kita buat hackathon yang baru ya. Python, yes. Hackathon atau DB employee, hackathon employee gitu ya. Tapi pakai underscore. Oke. Nah, itu project. Baru di sini kita akan ngebikin project-project yang kami. Jadi, seperti apa yang bisa kita buat? Ini hanya referensi saja. Nanti Brandon bisa buat namanya sesuai sama nama yang kamu pengen. Kita bikin aja berarti nama variabelnya dulu. Ya, ada kamus dalam kamus, si Ujang, posisi, efektivitas, sama projectnya apa. Ya, bisa kamu buat dulu. Ntar namanya bebas ya nilainya. Tapi pastiin tadi nggak boleh list nilainya bro. Oh, Nilai ini nggak boleh list kuncinya maksudnya sorry. oh, hmm.
Nah, ya tinggal kasih titik dua ya. Oke, udah sih coba. Titik duanya di sini. Yang ngebikin pasangan kunci. Oh, Gitu, cobain. Udah jalan belum? jangan apa. Udah bisa di play ya, nggak ada yang merah ya. Ya. Aman. Oke. Nah, berarti coba masih ingat nggak untuk kita ngambil efektivitas gimana? Kamu print aja di bawah gitu. Print efektivitas. Baru di loopingnya. Hmm, Efektivitas kapital aja jadi judul. hmm. Boleh. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau itu huruf kecil semua. Oh, Hmm. yang lupit, yang Ini bikin huruf kecil maksudnya semua. di judul ini. Ini tuh kayak headernya gitu loh. Buat kasih tahu atau mau langsung kamu ambil kuncinya juga boleh. Nah gitu. Oh, Berarti gimana cara ngambil nilai 10-nya? Tapi dipasangkan sama si namanya ya. oh, eh, Ini butuh looping sih. eh, Oke. benar. Oke. Oke, tapi maksud Kak Daud bisa bikin kayak gini ya. Nih, kita mau coba looping si nilainya. Nah, jadi kita mau ngambil kunci dari si efektivitasnya kayak gimana gitu ya.
Oh, Ya, eh, ini nama variabel kita kurang S. oh, oke. Nah, kayak gitu ya. Coba satu lagi buat si posisinya deh. Coba Brandon Posisinya. buat ngedapetin posisinya berarti gimana? Posisi setiap nilainya, setiap kuncinya. Hmm, Boleh dalam looping yang sama. Oh, oke, mau dipisahin boleh. Posisi gitu ya. Heeh. Berarti tinggal yes. oke. Yes. Kayak gitu ya. Pokoknya caranya ngambil dulu nama variabelnya. Kunci paling pertama, baru kunci yang di dalamnya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak, Brandon? Belum. Belum ya? Oke, so that's it, Brandon. Untuk yang nested data structures ini seperti ini, kita akan lanjutkan lagi ke bagian berikutnya, yaitu workshop for solving problems. Oh, Nah, di sini kita akan coba pengayaannya. Tapi sebelum kita lanjut, kita ambil break time dulu. Setuju? 5 menit. Refreshing dulu ya. Boleh oke. ngambil minum dulu Oke. atau kamar mandi ya, Brandon. Ntar kita start lagi di jam Oke. 9.05, oke? Oke. Nah, silakan Brandon, selamat beristirahat ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke.
Halo, Brandon. Nah, oke. Ready ya. Kita lanjutin lagi ya. Jadi, untuk yang modul 4 lesson 4 kita akan belajar workshop for solving problems. Di sini, kita akan coba review semuanya di modul 4 ini tentang struktur data. Jadi, tipe datanya ini yang masih sama ya. Tadi yang kita review. Ada 4 yang Brandon udah tahu. List, tuples, dictionaries, sama sets. Ya, what is immutable data type? Sekarang udah tahu ya. Tadi apa? Immutable data type. Eh, Value-nya nggak bisa diganti. Value-nya nggak bisa diganti. Yes. Ya, betul. Jadi yang nggak bisa diganti ada, nah ini udah bener ya. Ini cannot be, ini can be. Jadi kalau integers, decimals itu nggak bisa. List bisa. Masih sama penjelasannya. What is a list? Ya. Brandon, apa itu Oh, list? eh, ya apa kayak fungsi buat ngumpulin macam-macam variabel, macam-macam Oke, terus ngasih value. oke, yes. Ya, dia benar ya. Struktur untuk nyimpan macam-macam data. Betul banget. Terus order, ya, urutan. Fill the gaps. Cara nambahin pakai apa? Nambahin ke list. Hmm, up, append Append. Untuk nge-remove berarti gunanya buat buat nge-remove, buat apa? nge-remove, Hilangin. menghapus. Yes, ngilangin. Nah, ini kalau pakai into biasa buat ngecek apa? Eh, In. buat nyari buat nyari data atau nyari value. Yes, nyari data atau value di dalam listnya betul. Untuk ngurutinnya Hmm. dari S sama ya kayak namanya ya. Sort. Kita pakai sorts. Ya, tetap pakai sort. Oke, benar. What is method to convert a string to a list? Splitting. Oh ya, iya ini namanya sesuai dengan di sini ya. Pakai split. Kita bisa ngebikin string dipisah-pisah dalam split. Ya. Oh, What is tuple? Menurut kamu apa itu tuple, Brandon? atau eh, eh, Sahabatnya list ya. sahabat list tapi bedanya As. pakai tanda kurung. Dia nggak punya apa? Bukan nggak punya, nggak bisa dirubah. Immutable. Bisa dirubah. Ya, betul. Dictionary ini udah dibahas tadi ya. Dia pasangan kunci nilai. Itu ya ada Yang ini juga juga set. setnya apa berarti? Set eh, yang lebih unik gitu. Heeh. Ya, ini Misalnya sahabatnya pakai sih, simbol. yes, sahabatnya si kamus ya. Jadi nilainya unik. Nah, yang ngebedain di set itu ada apa? Ada union, intersection, sama difference ya. Tiga ini top. Tahu ya? Beda-bedanya ya. Union ngegabungin, Ngegabungin intersection intersections sahin ngapain? apa yang kepisahin. Heeh. Yang kepisahnya yang Ah, beririsan. pisah. Yang difference Yang difference ya yang membedakan. Apa yang membedakan. nggak dimasuk, yang cuma masuk di A tapi Heeh. nggak Yang masuk di di. B-nya nggak ada. Mm. Betul. Ya, itu bedanya ya. Cuma tiga itu doang. Nah, ini yang tadi nested
data structures. Kamu bisa ngebikin apa-apa ya, macam-macam di sini. Kalau list can be an object of any type. Tapi kalau dictionaries, the key only immutable value can be object of any type. Ya, kecuali yang tadi, si logical, apa tadi sebutannya? Pokoknya logical data type. Logical Ya. type itu. Ya. Heeh. Apa gitu. Pokoknya true false lah. Tapi kuncinya cuma dua, number sama strings. What data structures can be nested? Another structure can be nested inside data. Oh iya, ya itulah. Yang ini nggak pattern ya. Oke, paling itu aja, Brandon. Ada banyak poll yang udah kita pelajaran di struktur data. Mungkin it's really abstract. Dari kamu ada pertanyaan dulu nggak? Kelihatannya mungkin abstrak ya, cuman kalau udah mulai ke project, harusnya Oh, ya paham. dikit-dikit enggak. Ya. So far ada pertanyaan dulu nggak yang ngeganjel dari modul 4 ini ya? Belum sih. Belum ya? Kalau belum, kita bisa langsung latihan aja. Coba kita kerjain latihan-latihan yang ada ya. Kamu boleh share screen aja, Brandon. Oke. Nah, kamu ke course lagi. Yes, kita buka yang bawah ya. Lesson 4. Nah, nomor 9. Oke. Oke, kita pindahin ke bawah semua. Satu tipe data itu ada 3 kotak. Jadi semuanya tiga-tiga. Plenty itu set ya. Ini Set. kadang nggak tahu kenapa dia plenty. Ya pokoknya set. Mm-mm, mm-mm. Tap. Eh, Sorry. Mm-mm, oh, mm-mm. Yakin? eh, eh, Ini yang gampang dulu nih. Bentuknya udah ketara nih yang ini. oh, eh, Pasangan kunci nilai. Yes. hmm, Yes. eh, oh, oh, ini sini. Hmm. Nah, berarti ini udah sisanya. Oh, Sisa ya. Nah, tinggal teksnya. Eh, set. oh, Hmm. Ini tinggal teks-teksnya. hmm, ya, Betul. aduh. Hmm, Bisa nih. yang pasti ini dictionary unordered. Hmm. Key value pairs. Udah lengkap. Tinggal list Changeable. data out. Oh, iya. Yang ini unchangeable ya. Masih coba. Yes. Oke. Mantap. Lanjut nomor 2. Ini masih ngeran doang ya. Ngejalanin aja. Kamu boleh jalanin doang. 5. Pakai split ya. Berarti angka yang dikasih spasi. 5, 2, 1. Nilai IPK ya. Nah, nilai Oh, IPK dia yang 5 dapat 1. oh. Oh, berarti ceritanya yang paling tinggi itu 5. Mm-mm. Di tempatmu gimana? Udah dikasih tahu belum? Sekarang GPA-nya 0 sampai 4 apa udah 0,5 di tempatmu? Oh, belum,
belum dikasih tahu sih. Oh, lo kasih Nggak, tahu. belum kesananya juga. Oh iya ya. Oh, yang kemarin tuh bukan, itu bukan pengenalan kampus ya, bukan ospek. Ada lagi ospek mah ya? Bukan. Kalau Ada, yang masih ada ospek nggak? kemarin kemarin bukan ke ospek sih. Kemarin lebih Kemarin ke yang ini. kelas. Mm-mm, Kelas sebelum ospek gitu. mm-mm, mm-mm. Tapi namanya bukan ospek, apa sih? Ospek tuh kayak kejam banget gitu. Iya. Apa ya? Kalau ini nggak tahu deh. Pengenalan kampus. Nah, Kenalan kampus. baru dicek. Katanya baru dicek ya. Buat pacar. Oh, Lanjut. oke. Nomor tiga. Nah, baru di sini. Tiga ya jawabannya. Harus discuss string with words. Tulis. Betul? Words. Number of excellent students. Betul. Yes. Benar banget. Satu lagi. Oh, ini nggak tahu. Ini kali ya. Iya. Yang ini nggak mungkin. Yang ini salah. Ya. The program output a list with integer type. Bukan ya. Text. Kan Dan yang string. ini tuh. Mm-mm. Yang ini will be counted correctly enggak ya? Kalau kamu Enggak, bikin soalnya 5 5 5 ya nggak kehitung. Ya. dihitung 555. Mm-mm. Boleh checklist ya. Lanjut nomor 4. Coba. Hmm. Terus tulis itu dan Berarti pertama input dulu. Simpan dalam variabel ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini bisa kamu gabungin langsung aja. Kan dia mau ini ya. Inputnya sekaligus. Berarti dot split aja ujungnya. Kayak lower. Mm-mm. Nah, terus habis itu kita bisa urutin dulu ya. Ini lihat. Dia meskipun nggak berurutan, luarnya berurutan. Berarti yang kita urutin adalah
variabel X, ya. X titik sort, Oh, diturutin sesuai alfabet. diurutin sesuai alfabet. Ya, muncul Johnson duluan. Kurang buka, kurang tutup ya. Nah, gimana cara looping list? Terus ada angkanya. Untuk yang angka berarti ada counter ya. Oh, counter. Mm-mm. Karena kan kalau kita looping list, yang kita dapat adalah datanya. Nah, berarti kita butuh angka juga. Jadinya dari counter angkanya. For i X. in apa? In X, betul. Titik dua. Hmm. Nah, ini buat dapat angka stripnya gimana? Yes. Class listnya berarti di atas loopingnya, Brandon. Ntar dia jalan 4 kali berarti. Atau jalan berapa kali ya? Mm-mm. Hmm. Eh, count. Mm-mm. Hmm. Berarti di baris 3 kamu enter dulu aja, Brandon. Di atas loopingnya ya. Kita bikin number sama dengan satu atau number sama dengan satu. Nah, ini di dalam printnya number, koma tanda petik, mm koma i. Nah, tinggal tambahin counternya berarti number plus sama dengan satu di bawah. Ya. Oh, udah deh, tinggal di print kayak di gambar. Kalau loopingnya udah beres. Oh, ini apa? Ini. Eh, kok bisa? Native JS object has no attribute sort. Oh, ini splitnya. Splitnya kurang buka, kurang tutup. Ini. Nah. Oke. Hmm. Tapi yang print seudah loopingnya belum. Di print dulu yang seudah loopingnya. Jadi dihitung print total student, terus listnya ada berapa ya? Data yang di inputnya. Oh, Udah? Tapi kok belum bener? Coba cek list ulang. oh, Iya. Oh, ini mulainya dari satu, Brandon. oh, jadi satu. Tuh. Tapi Hmm. ininya jadi 4. Apa? Kita pakainya len. Oh, Nah, kita pakainya len apa? Len X. Ya. Len, kurung buka, X. Kan X ini udah jadi list. Nah, oh,
Ah, Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? enggak, belum. Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjut. Yang ini akan panjang ya. Coba kamu play dulu. Launcher demo project. Last name. Ah, Profile subjects. Last name lagi. Questionnaire, last name, profile subjects. Jadi dia adalah program tanya jawab. ah, Ya, program questionnaire. Si A ini ditanyanya tentang apa gitu, si profile subjeknya dia. Jadi ini berarti inputnya bisa berapa ya? Bisa dipakasi spasi. Ntar lagi-lagi spasi. kayak yang sebelumnya. Oke. Ya, coba dilihat yang get infonya. Just to fit input of last name. Nah, get info ini akan ngedapetin si info-infonya. Kasih spasi ya, jangan lupa. Ah, Kadang coba bantu drop di layar ya. Karena ada beberapa hal yang gak di-mentions di soalnya, jadi coba kamu bisa tambahin ya. Kasih spasi tapi titik dua terus spasi. Tap aja yang di spasi. baris dua. Ah, gitu. Ah, oh, Itu string kosong bener. String kosong tadi. Nah, gitu. Enggak. Double double ini. Double tanda kutip. oh, di sini satu. Satu, tapi kalau yang titik tanda petiknya satu. Nah, sip. Jadi warna yang di sebelahnya nggak jadi oranye.
Nah, oke. Coba boleh di play dulu. Udah ya, yang get infonya udah aman. Kita akan masuk ke dalam yang bagian fungsi berikutnya, yaitu print info. Nah, ini baru kita ngeprint ya. Jadi nanti kan ini tuh udah di pen ya. Pen ini dua kali, siswa sama si student name sama si student subjects. Nah, untuk ngeloopingnya, kamu buat seperti ini aja. Bener itu print questionnaires ya, kayak gini. Kasih titik dua dulu sama spasi ya. Nah, ini splitnya, Brandon ini splitnya ada spasi ya di sini. Sip. Nah, udah sih. Cobain. Ini namanya bisa dipakai spasi ya. Eh, bentar. Ke S1 ya. Eh, kok masih belum? Hmm, Student. bener itu udah bener. Oh, student. Kalau di punya kamu itu S. Entar. Satu, bener. Oh ini sih, apa gara-gara spasi di sini ya? Coba. Las ini bukan. Itu udah benar. Sebelum, Oh, udah oh, bener dong, kurang asem. Sip, terus pasti. cuma spasi ya. Oke. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, di bagian kedua, Kak Daud pengen share screen dulu ya. Eh, udah Oke. nggak ada sih. Kita bisa langsung pindah aja. Dan kamu bisa langsung klik yang tulisan putih ini. Nomor 10. Workshop part 2. Ini jawabannya ada tiga ya. Hmm. Kamus itu salah kalau kuncinya apa? Salah kalau Mau bikin dictionary, kuncinya apa? Dia bakal error. hmm,
Immutable. Yang mana yang immutable? Alias kuncinya nggak bisa dirubah ya. Iya. Heeh. Tapi pilihnya yang benar. Which no errors. Ada tiga. Hmm. Hmm, ini tiga. Yang ini enggak. Ini yang tadi ya. Kalau nilai kuncinya list, nggak bisa. Karena kan nanti bisa dirubah. Ya. Yang bisa Oh, itu cuma string sama angka doang. Kalau kok list sih kamus. oh. Mm-mm. Oke. Boleh dilanjut. Nah, ini kita pasang-pasangkan ya. Hmm. Misal pertama Andrews positions. Andrews itu ada di Ya, sini ya. Berarti yang pertama ngambil nama variabel satu. ya. Nama variabelnya x1. Terus dia kan tuple. Tuple berarti pakai urutan. Urutan pertama berarti x1 nol. Nah, x1 nol. Hmm. Hmm. Ya. Yakin? Mm-mm. Ya, betul. X1 zero position. Yes. Ini tuh position ya harusnya ya, bukan profile. Iya, makanya bingung yang mana. Kurang asal. SQL. Ini portfolio itu skills. Portfolio itu skills. Oh, benar lagi. Makanya di sini tulisannya portfolio. Benar. Iya, skills. Eh, Portfolio itu skills. hmm, Lihat, yang pertama nama ini variabelnya apa? ini. Benar. Benar ya. Nol satu. Oke, Betul, satu. 4, angka 4. empat. Berarti Hmm, variabel X2. X2 habis Terus itu urutan ke 0. Kuncinya apa ini? 1,2. 1,2. Tapi urutannya yang 2,1. benar, benar, benar. Terus angka 7. 6. 6 koma, betul. 5 yang ini. Itu kis 1. Eh, kis 1. 1. Yes, bener ya. 0,1, bener banget. Oke, mantap. Ini Keren. oh, 6 tuh yang ini. berarti ini enggak ya? Eh, oh enggak. 6-nya yang ini ya, sorry. Karena dia Hmm. ngambil urutannya yang ke satu. Tapi di sini masukinnya list. Masukinnya, dia masukin list ya. Ntar, ini kan berarti ngerjain dulu dalamnya. X20. X20 tuh berarti yang ini ya. Ya berarti yang gitu dong. Terus nanti dapetin KISS. KISSnya apa aja? 1,2,
6, bla bla bla. Nah, dijadiin list nih. Berarti nanti list 1,2, 6, ya. Hmm. Dia ngambil urutan ke 0. Ini dong. Loh, Oh, kok dapatnya? Kalau kalau gitu berarti dia dapatnya yang itu. angka 3. Ntar, x2 dot keys 20. 1,2 sama 6. Benar. Terus nanti dijadiin list. Dia ngambil urutan yang pertama. Oh iya benar. Oh, Benar, satu benar, benar. yang ke nol. Heeh, heeh, benar, benar. Kan kalau dapetin keys itu dia dictionary. Ah, dirubah ke list, ngambil urutan ke satu, dapet yang 6. Oh, oke. Oke. Mau Berarti kan dicek ya. kayak kalau nyari list ginian bisa gampang itu ya. Gampang salah tulis gitu. Salah masuk. Mm-mm. Makanya kita jarang banget bikin itu manual sebenarnya. Biasanya itu tuh kalau udah input, nah itu udah langsung kebuat kayak gitu. Tapi kan kita jadi gampang ya, mau ngambilnya gitu. Kelihatan polanya gimana. Kita mau input, Oh, dijadiin satu list. Coba, ini udah pernah dibahas, tapi masih ingat nggak? uh, sub items. Um, Untuk subjek ini kita jadiin list. Baru yang subjek satu lagi input ya. oh, Hmm. this. List kurung buka kurung tutup. Nah, yes, yes dikurungin. Heeh. Nah, baru inputnya. Jadi, Kalau udah tinggal kita lower ya. Ini nggak usah ada titik dua ujungnya. Ya titik duanya di dalam tanda petik. oh, power. Lowernya benar, tapi titik duanya hapus saja. Nah, kurung buka kurung tutup ya. Nah, ini kasih tanda petik Brandon di sip. Udah tinggal di looping. Kalau dia udah ada berarti di subject already. Tapi kalau belum ada di append. Pakai wall atau While benar, subject tidak sama dengan nol. no? Um, Nah, ini pada coba drop ya. Jadi kalau udah loopingnya kayak gimana, tinggal kita bikin if. Kalau dia udah ada, udah bilang record. Tapi kalau belum ada di append.
Dijejer sama wildnya ya, Brandon. Jadi sudah loopingnya beres, dia langsung diurutin. Ini dihapus aja spasinya. Nah, yang printnya juga sama berarti. Oh, Sip, udah bisa di checklist, cobain. oh, Nah, bisa nginput nama apapun ya. oke. Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak nomor 3? Yang tadi. Hmm, Masih yang tadi maksudnya. Nah, Salah pencet. sip. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada bisa lanjut nomor 4. Oh, iya. Ya kayaknya nggak ada. Kita lanjut nomor 4 nih. Coba baca dulu. Hmm. Bisa diklik gambarnya ya. Kamu klik gambarnya coba di bawahnya harusnya ada strukturnya kayak gimana. Klik gambarnya. Hmm. Nah, jadi mau masukin ya. Satu author, judul bukunya di looping terus. S baru stop. Ya. Hmm. Inputnya di sini atau Hmm. Inputnya di situ ada 3. Berarti ada 2. Author, satu. Author sama dengan booknya baru. Author input sama dengan enter the author. Nah, terus tinggal book. Yes. Di situ tinggal kita buat list. Ya, buat list bukunya. Nanti tinggal di looping ya, Brandon. oh, boxnya di depan atau belakang? Di situ benar. Dilanjutin dari situ. Yes. Books. Yes. Lanjut. Boleh siapa sih? Oh ini nih, E-nya kapital Brandon. Oh, Di stop dulu. Sip. oke. Yes. Lanjut nomor 5.
Boleh kamu klik gambarnya dulu. Nah, ya kita masukin number of guys ada berapa? Ada tiga ya, ada Peter, Richardson, Smith. Kenapa Taylornya nggak termasuk? Karena who got sick. Ya, jadi kalau dia masuk ke sakit, dia nggak dalam masuk listnya. Oke, Oh, oke. nah ini akan menggunakan for if ya. Coba dibuat. Eh, hmm, this. Mhm. Tahu cara ringkasnya ya? Kalau bisa bikin kayak gini. Jadi pertama kita bikin listnya dulu, terus nanti kita suruh input sekaligus di split. Loh, kok teksnya nggak bisa aktif sih? Nah, oke. Nah, gini ya. Jadi kita ngebikin list dulu, Oh, baru habis itu tinggal langsung di looping 4 kali. Ya, hmm, oh, 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 nah itu berarti yang X ya. Heeh. oke. Hmm, hmm. Ini kasih petiknya yang sama ya, Brandon. Petik duanya. Ketuanya. Tanda kutip ini kan petik dua. Heeh. Terus udah sih sama ini split kurung buka kurung tutup. Ya. Sip. Habis itu tinggal kita masukin ke dalam listnya. Final listnya berarti dia yang di input tapi dia nggak sakit ya. Berarti kita akan ngebikin Hmm, this. Oh, tidak. nah berarti yang ini kita kan tadi nama listnya students ya. Ini punya Brandon X ya. Oh, Per item in X yang atas students Sip. hmm,
Mm-mm. Oh, kalau ini tetap akan. Mm-mm. Betul ya. Oke, tinggal yang terakhir ya. Berarti kita perlu urutin sama ngitung ada berapa jumlah jelema, ada berapa jumlah orang. Oh, Berarti final listnya di sort, number of guysnya panel test. oke. Kita cobain. Oh, Kembali ya. oh, Kondisinya ada di sini ya berarti ya. Not student in mana? oh, If not student in got ill. Jadi kalau kamu masukin ill-nya ada A, ya udah berarti dia nggak termasuk, nggak di append oh, ya. Dan kalau nggak ada di final list, juga nggak di append ya. Oke. Maksudnya ini apa yang kedua berarti ini nggak boleh ada duplikat ya. oh, Jadi kalau pertama udah di print, ya udah nanti kalau ada B lagi nggak bisa. That's it, oh Brandon. gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, enggak. Ini Nggak ada. Richardson 2, ini gimana? Coba dibuka. Kalau yang di input nggak apa-apa dua kali. Tapi yang di printnya. Nih, Tapi, Peter, kan kita ngebikin kondisinya di sini. Bikin final listnya. oh, Nah, final listnya dari mana? Berarti ada Peter Richardson, Smith Richardson, semuanya unik ya di sini. Tapi kalau ada Taylor, ya udah Taylornya nggak bakal bisa. Dan kita dapat oh yang unik cuma ada tiga orang. oh, oke, Ada lagi? itu aja. Itu aja. Oke, kalau itu aja kita cukupin ya, Brandon, untuk kelas malam hari ini. Jadi kelas malam hari ini Oke, kamu udah selesai untuk yang modul 4 ya. Nanti kita akan masuk ke dalam modul 5. Modul 5 kita akan belajar apa? Object Oriented Programming ya. Nanti di sini kamu akan mulai bikin Quest Night Dragon. Baru satu modul lagi pakai VS Code ya. Oke, itu aja Brandon. Kalau dari kamu nggak ada pertanyaan, kelas pada hari ini kita cukupkan. And bye-bye. oke. Happy weekday ya. Selamat Happy hari Senin. weekday, Kak. Malam Brandon. Terima kasih.